Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, hari ke-9 di bulan Mei, kita tetap belajar bagaimana kita fokus kepada proses dan tidak sekedar mengejar hasil. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghidupi iman dan tidak dikendalikan keadaan. Saya ulangi, bagaimana kita menghidupi iman kita dan kita tidak dikendalikan oleh keadaan. Untuk menikmati proses, maka iman harus berada di depan kita. Saya ulangi, untuk menghidupi setiap proses yang terjadi dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, iman harus memimpin kita. Nah, menghidupi iman ini sebuah petualangan yang luar biasa. Sebuah tantangan kita untuk bisa menghadirkan kepentingan Allah. Pengkhotbah 3 pada ayat yang ke-11 Alkitab berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak pernah mampu menyelami apa yang Dia buat dari awal sampai akhir, tetapi kita percaya Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ingin mengangkat dua kisah. Yang pertama dari Matius pada pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Cerita tentang seorang wanita Sirofenesia yang datang mencari Yesus karena anaknya mengalami kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara coba belajar baik-baik, baca kisah ini kembali. Dalam Matius 15 ayat 21 hingga ayat 28. Dia datang kepada Yesus, tapi Yesus tidak menggubrisnya. Tapi dia terus berteriak. Dan Yesus pun tidak menggubrisnya. Bahkan waktu kali ketiga dia berteriak, Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Ini sebuah tantangan keadaan yang sangat luar biasa. Wanita ini dihukum oleh keadaan yang luar biasa dan tidak main-main. Oleh seorang yang dia sangat berharap dapat membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Tapi dengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Bahwa anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita ini tidak dikendalikan oleh keadaan yang seakan-akan menghukum dia. Wanita ini berjalan dengan iman bahwa hanya Yesus yang sanggup membebaskan anaknya. Saya ulangi. Kenapa wanita ini seperti tidak pantang mundur? Sebab bagi wanita ini sudah tidak ada orang lagi yang dapat menyembuhkan anaknya. Yang bisa menyembuhkan anaknya cuma Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak dikendalikan oleh keadaan. Dia dikendalikan oleh pengharapan dalam iman yang luar biasa. Bahwa Yesus sanggup menolong. Dan apa yang terjadi? Anaknya sembuh dan Yesus berkata luar biasa. Yesus tidak menjumpai yang kaya begini ada di Israel. Bapak Ibu, kisah yang kedua. Saya sering mengkisah ini kepada Bapak Ibu jemaat. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tentang wanita yang ingin dibela haknya. Mengadu kepada hakim yang lalim, yang mata uang yang mudah disuap. Dia datang, dia tidak punya uang. Dia datang kepada seorang yang segalanya selesai dengan uang. Tapi dia beli pengharapan. Dia percaya bahwa cuman hakim ini doang. Dia tidak punya uang. Tapi apa yang bisa dia lakukan, dia datang tiap hari. Dia datang tiap hari. Tidak digubris, dia datang terus. Pagi tidak digubris, dia datang siang. Siang tidak digubris, dia datang malam. Terus, menerus. Harga dirinya berantakan, tidak dihargai, tidak ada masalah. Baginya cuman hakim lalim ini yang sanggup menolong dia. Bapak Ibu belajar dari dua kisah ini. Bahwa waktu kita berjalan sesuai keyakinan kita, harusnya keadaan apapun tidak boleh membatasi kita. Keyakinan dalam iman kepada Kristus itulah yang olehnya tadi saya katakan dalam kitab Pengkhotbah 3 pada ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Keyakinan inilah yang membuat kita sekalipun sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Seakan-akan kita belum melihat jalan keluar. Tapi kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Dan biarlah ini yang memimpin kita. Ini yang memandu kita. Seperti Ayub 23:10 yang minggu lalu kita bahas. Bahwa kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Keyakinan inilah yang menuntun kita. Keyakinan inilah yang terus menyertai langkah-langkah kita. Sekalipun seakan-akan keadaan menghukum kita. Seakan-akan keadaan tidak pas dengan apa yang kita imani. Jangan pernah kendor dari imanmu. Percaya, nikmati prosesnya. Sesungguhnya
Waktu kita bisa menghidupi iman, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sembahyang. Bapa di sorga, berkati umat-Mu. Biarlah renungan singkat ini menjadikan mereka hidup diatur oleh iman dan bukan keadaan. Dan tetap percaya Allah sanggup menolong. Sekalipun keadaan seakan-akan tidak bisa menolong, Engkau Tuhan sanggup menolong. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh my Lord.